Perkenalkan, nama saya Aibo Poyosa Ginting dengan NIM 1921-03067 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dengan jurusan Kesekretariatan akan memenuhi ujian akhir semester dari Ibu Inneke Kamaria selaku dosen mata kuliah Kesekretariatan 1. Di sini saya akan mengangkat materi mengenai table manner. Etika table manner adalah kumpulan tata cara dan sikap dalam kegiatan jamuan makan resmi, tata aturan dan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat, serta panutan bertingkah laku dalam jamuan makan. Nah, sebelum saya membahas mengenai tata cara jamuan makan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan peralatan-peralatan yang biasanya disediakan dalam jamuan makan malam. Yang pertama adalah butter spreader. Butter spreader merupakan variasi paling kecil dari alat jamuan makan yang diletakkan di atas piring roti untuk menyebar mentega di atas roti. Dan yang kedua adalah salad fork. Jenis garpu ini sedikit lebih panjang dan dirancang untuk menjadi pasangan sendok salad, sehingga Anda dapat mencampur salad Anda dan mencampurnya dengan saus. Garpu salad memiliki panjang sekitar 15 cm. Yang ketiga ada dinner fork. Dinner fork merupakan garpu untuk menyantap hidangan utama dalam jamuan makan malam. Yang keempat ada dinner knife. Dinner knife memiliki ujung yang tumpul dan berukuran besar. Dinner knife umumnya digunakan untuk mengisikan makanan di piring Anda. Yang kelima ada salad knife. Pisau salad ini biasanya terbuat dari plastik yang aman untuk makanan, seperti dari nilon. Ujung tombaknya bergerigi untuk memotong sayuran berserat, seperti selada dan seledri. Yang selanjutnya ada teaspoon. Teaspoon adalah sendok kecil yang dapat kita gunakan untuk mengaduk secangkir teh atau kopi. Selanjutnya ada soup spoon. Sendok sup ini adalah sejenis sendok dengan mangkuk besar atau bulat digunakan untuk mengkonsumsi sup. Sendok ini berfungsi untuk menyantap hidangan penutup. Bentuknya serupa dengan dinner spoon, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Berikutnya adalah water goblet. Water goblet yaitu gelas untuk menyajikan air es. Champagne flute yaitu jenis gelas yang biasanya dipakai untuk menyajikan minuman anggur. Red wine glass. Sesuai namanya, gelas ini digunakan untuk meminum red wine. Umumnya gelas red wine besar dan bundar menyerupai balon, dengan mulut lebih kecil dibanding dengan bawahnya. White wine glass. White wine glass atau gelas anggur putih. Gelas ini memiliki ukuran bowl yang lebih besar dari flute glass tetapi lebih kecil dari red wine glass. Bentuknya memungkinkan gelas untuk menangkap udara namun tidak sebanyak gelas red wine glass. Berikutnya ada napkin serviette, yaitu kain berbentuk persegi panjang yang ada di atas meja dan berguna untuk menyeka mulut dan jari ketika makan. Nah, ini saya akan membahas mengenai metode penyajian hidangan. Metode penyajian hidangan ini terbagi menjadi 3, yaitu hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. Hidangan pembuka atau appetizer dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah cold appetizer. Ini dapat berupa salad, shrimp cocktail, smoked salmon, avocado, dan sandwich. Dan yang kedua ada hot appetizer, yaitu dapat berupa sup, muffin, dan fritter. Dan penyajian kedua adalah hidangan utama atau main course. Porsinya lebih besar. Ini dapat berupa daging, ayam, ikan seafood, dan kentang. Dan yang ketiga ada hidangan penutup atau dessert. Ini dapat berupa baked pie, crepes, cake, buah-buahan, kue kecil, dan ice cream. Berikutnya saya akan membahas mengenai 6 istilah jamuan makan malam internasional. Yang pertama ada coffee morning. Ini antara jam 10 sampai jam 11 pagi. Ini dapat berupa teh, kopi, dan hidangan kue. Yang kedua ada brunch atau breakfast lunch. Ini antara jam 9 pagi sampai jam 14 siang. Dan yang ketiga ada lunch antara jam 11 pagi sampai jam 14 siang. Dan ada tea time pukul 15 sampai 18 sore. Ini dapat berupa teh dan kue. Berikutnya ada cocktail, yaitu jamuan sebelum makan malam antara pukul 18 sampai 19. Dan yang terakhir ada dinner antara pukul 19 sampai jam 22. Di sini saya mengambil 2 bentuk penyajian hidangan jamuan makan malam, yaitu buffet style dan a la carte. Adapun etiket yang harus kita perhatikan dalam jamuan makan, yaitu 1. Duduk tegak di kursi, tidak menyandarkan badan di meja makan. Yang kedua, tidak memindahkan posisi peralatan yang sudah disiapkan.
Yang ketiga ada, sebaiknya tidak makan mendahului, tunggu sampai semua siap. Yang keempat, tidak mengecap atau mengunyah bersuara. Yang kelima, usahakan piring tidak berbunyi dan tidak berkumur dengan minuman. Yang keenam, jika harus menggunakan tusuk gigi, tutuplah dengan serbet atau tisu. Yang ketujuh, makan pelan-pelan sesuap demi sesuap, sendok tidak terlalu penuh. Dan yang kedelapan, tidak berbicara sambil mengunyah makanan. Yang kesembilan, pada saat makan, sendok yang diantar ke mulut, bukan sebaliknya. Dan yang kesebelas atau yang terakhir adalah tidak meninggalkan meja makan sebelum semua siap. Demikianlah video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Kesekretariatan 1. Atas kesalahan kata saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.